Dulu ambil accounting tapi gaya gue di sekolah, di kampus, itu kayak anak seni. Kayak anak rambut art gitu. gondrong, baju, gue inget banget, lu tau kaos barong Bali? Iya. Kaos barong Bali, kadang keteknya bolong, ya kan? Jeansnya juga pasti bolong gitu di Gue nggak bisa bayangin sih sebenarnya. Wah beda banget, beda total. That's a life changing moment. Right. Mereka selalu berkaca sama developed countries. Tapi dia cuma pilih 3 waktu itu, US market, India market, sama China market. Apa yang proven bisnis model di sana, diimplement, di copy paste. Cloning. Kalau dulu zaman kita sekolah dulu kan ada amati, tiru, terakhir apa? Kerjakan. Amati, tiru, modifikasi. Modifikasi. Kan? Oke. Nah, si Rocket amati, tiru, plek-plekan. Nggak usah modifikasi, langsung kerjakan kan benar berarti gue tadi bilang kerjakan. Yang perlu di-adjust hanya secara cultural dan behavioral marketnya. Karena kan beda pasti kan. Hello Nalar People, balik lagi dengan gue Ray, host Nalar Bicara. Kali ini gue kedatangan salah satu temen gue yang pernah 6 kali jadi entrepreneurs dan sekarang dia jadi VC. Everyone please welcome Dennis. Thank you for coming bro. Thank you for having me. Ray. Thank you banget ya. Gila, tapi gue pas ngelihat itu lu udah 6 times founder sih. Capek ya liatnya aja. Gue mau geleng-geleng, wow. Yakin lo nggak mau ada yang ketujuh nih? Waduh, capek sih Ray. Capek. Tapi sebelum lu ngomongin capek lu nih, jadi sebelum lu ngomongin capek lu cerita dikit dong, background lu kayak gimana sampai lu bisa get to the point 6 times founder tuh kayak gimana sih ceritanya? Boleh banget. So basically awal-awal tuh gara-gara bokap bangkrut sebetulnya. Tahun 2010. Kondisi ekonomi keluarga kita nggak bagus lah gitu ya. Jadi kan gue mesti bayar. Kebetulan gue kuliah di Bandung waktu itu di Universitas Katolik Parahyangan (Unpar). Nah itu gue mesti bayar kosan kan. Mesti bayar uang kuliah kan. Beli buku ya kan. Nah macem-macem deh. Sama belum lagi living cost ya kan. Benar. Kadang-kadang waktu itu gue makan aja sampai nggak tahu mau bayar pakai apa gitu kan, atau mau beli makan pakai apa gitu ya. Jadi at that time gue cuma punya 2 pilihan nih. Either gue ikut drowning with the condition gitu ya, atau mau coba fight back. Dulu lo mesti tahu rambut gue segini Ray. Lu punya rambut panjang dulu. Gondrong ya kan. Emak gue kasih ini Neril. Upload dong ke Instagram dong. Waduh udah nggak ada fotonya. Aib ya soalnya. Oke. Terus. Gue ambil kuliah kan accounting. Oh ngambil accounting. Gue ambil accounting. Jadi cocok sama pelajaran. Jangan cocok banget bro. Boleh kerja nih tempat. Boleh. Tapi kayaknya gue nggak mampu sih kayaknya. Bayar lu sekarang sih gue nggak mampu sih. Jujur aja. Waduh. Nah dulu ambil accounting tapi gaya gue di sekolah, di kampus, itu kayak anak seni. Kayak anak rambut art gondrong, gitu. baju, gue inget banget, lu tau kaos barong Bali? Iya. Kaos barong Bali, kadang keteknya bolong, ya kan? Jeansnya juga pasti bolong gitu di gue nggak bisa bayangin sih sebenarnya. Wah beda banget, beda total. That's a life changing moment. Right. Untungnya waktu itu gue waras, untungnya, luckily ya. Jadi gue mencoba untuk fight back. Cara fight backnya adalah ya udah gue cari apapun yang bisa gue kerjakan, yang bisa ngasilin duit, dari mulai distribusiin tepung kue, gue ngejalanin MLM, weekend gue jadi penyanyi kafe, basically anything under the sun. Anything. Gitu. Terus anything jadi jurnalis di situs sepak bola, ya kan? Untung nggak jadi bandar aja. You missed it out man. Cuannya justru di situ banyak kan kayaknya. Iya bener ya. Terus. Nah and then kumpulin duit waktu itu 6 bulan kerja gila-gilaan. Gue kalau ada bazar gue juga jualan pancake di situ. Oh gitu. Itu semua masih temenin sama bini gue sekarang. Bini gue temenin dari. Itu pacar lu dulu. Wah pacar gue dulu. Nah gila. True thick and thin berarti itu. Parah, lebih banyak capeknya dia. Capek hati nungguin gue. Nah jadi ngumpulin duit, tapi gue tahu bahwa gue tuh jatuh cinta sama yang namanya teknologi Ray. Jadi gue pengen waktu itu bikin satu bisnis yang berkaitan sama teknologi. Tapi zaman itu nggak ada yang bilang atau sebut startup, ya kan? Zaman dulu bisnis online atau bisnis digital. Gue cari CTO setengah mati. Jadi gue cuma partner gue kita bikin, kita dapat CTO temennya dia anak BINUS.
itu back and forth tiap weekend. Oke. Balik Jakarta Bandung karena dia di Binus Yep. CTO-nya. Nyari talent, IT talent, nggak ada yang mau kerja sama kita. Iya. Ini perusahaan Siapaan apaan gitu iya, kan? Nggak dibayar jelas. nggak nih gue gaji gue nih? Boro-boro ada benchmark seperti Tokopedia, Yep. Traveloka belum ada bahkan kan. Even VC aja belum ada. Waktu itu 2013 kali baru ada VC. 2013. Kan? 2010 masih sulit banget lah gitu kan. So that's the first startup. Tapi yang lu bikin pertama kali itu apa jadi? Lapak Diskon namanya. Lapak diskon. Oke. Jadi Itu basically apa Lapak Diskon itu situs untuk beli voucher diskon. Oke. Kayak Groupon. Oke. Daily oke. deals. Daily deal site. Yap. Zaman itu kan menjamur. Gara-gara ada Groupon, Disney segala macam, itu any people yang mau bikin bikin bisnis online. Yap. Bikinnya cloningannya Groupon ya kan, macam-macam tuh, ada Deal Java lah, ada Living Social dan lain-lain gitu kan. Nah, tapi gagal, Ray. Itu yang pertama gagal total lah. Gagal total. Gagal total. Okay. Itu gue inget banget, gue kan nggak bisa naik motor nih dulu. Dulu nggak bisa naik motor, diboncengin sama partner gue tiap hari kita ke visit ke restoran-restoran, merchants lah, untuk minta voucher diskon, kita listingin di website kita, gitu. Oh wow, berarti lu itu startup lu yang pertama. Tapi lu tahu kan startup gak bikin duit kan? Iya, itu gue nggak tahu, Ray. Gue penasaran sih kayak jadi soalnya kan tadi cerita awal lu kan lu ini kan coba bertahan hidup kan. Iya. Terus gue bilang kok lu bikin bisnis pertamanya justru kayak startup ini, startup mana bikin duit? Iya betul. Terus Identiknya malah justru bakar-bakar duit. Justru bakar-bakar duit kan gitu. Waktu itu juga nggak tahu karena gue mau belajar sama siapa, mentor nggak ada yang ngerti gitu kan. Industrinya belum kayak sekarang. Kok sekarang kan bersyukur banget ya. Banyak event accelerator, ada incubator program segala macam. Udah ada yang IPO kayak gitu ya. Jadi community-nya juga lebih bagus. Benar. Nah setelah itu udah gagal, abis itu lu bikin lagi. Belum puas juga. Bikin lagi waktu itu. Belum kapok juga pokoknya. Masuk ke FMCG. Tepung kue instan, bubuk ingredients untuk makanan, bubuk lada, bubuk cabai. Yang kemudian kita 2010 itu sampai 2014 di acquire. Oh nice. Gitu. Oke, setelah itu nggak kapok lagi, tetap aja lanjut lagi. Lanjut lagi. Abis itu gue sempet jadi abis startup kedua itu, gue penasaran kerja sama orang tuh rasanya gimana sih? Oke. Jadi waktu itu gue ngelamar kerja ke perusahaan Korea. Oke. Dia manufacture untuk automatic door yang pakai sensor buat pabrik, buat gudang gitu ya. Nah itu bosen banget nih. Beda banget. Lu ngapain di situ jadinya? Itu gue jadi asisten manajer untuk marketing. Tapi nggak ada marketingnya. Jadinya jualan sales gitu? Nggak juga. Karena customernya udah captive. Jadi kita tinggal tunggu call aja. Oh gitu. Tunggu call, kita konekin. Enak dong kerjaannya. Enak sebetulnya, gitu. Gabut sebetulnya. Gabut bener ya. Cuman nggak biasa, karena lu biasanya naik motor ngetokin restoran satu-satu orang gitu. Iya, jadi 5 bulan waktu itu gue telepon partner gue yang pertama tuh, Pradana. Sampai sekarang gue udah anggap dia udah kayak my second wife, walaupun cowok ya. Happens partner gue juga, gue nggak ngambil second wife ya. Nah, jadi waktu itu gue telepon dia. Namanya Pradana, gue panggil Acin. Cin, lu di mana? Gue di Ubud, gue move to Ubud gitu. Gue bilang, wah, gue ikut. Gue bilang, nekat aja gue. Seminggu abis itu gue langsung kasih ini surat resign. Surat resign gue cabut, nekat. Bini gue waktu itu masih jadi belum jadi istri, nangis. Ini orang gila banget gitu, tiba-tiba mau pindah ke Ubud gitu kan. Di Ubud itu mungkin sekitar hampir setahun lah ya di situ ya. Nah itu ya mulai di situ lebih kenal sama startup, karena di situ ada satu coworking namanya Hubud, udah nggak ada kayaknya sekarang. Itu community-nya cukup intens. Tiap hari tuh ada event segala macam. Di situ gue mulai belajar, mulai gali lebih dalam mengenai technology company gitu ya. Nah udah, habis itu gagal lagi Re. Waktu itu yang ketiga itu kita bikin namanya Intuit. Basically Intuit itu connecting people's ideas
sama local activities nearby, people interest sama local activities nearby kayak Airbnb experience. Iya kayak Traveloka experience gitu. Lebih kayak Airbnb experience lah. Experience ya. Kalau Traveloka kan lebih ke apa ya dia venue gitu ya. Nah waktu itu kita di Bali lumayan ada traction gitu ya. Pas kita mau coba yuk tes di luar Bali karena Bali kan market kecil sekali kan. Pas kita bawa ke Jakarta, orang Jakarta lebih skeptical. Contoh aja, mempertemukannya main futsal bareng, atau main tenis, main bulu tangkis bareng. Orang pasti nanya, wah nanti gue ketemunya sama siapa ya? Gitu. Terus stranger gitu kan, gue nggak cocok sama orangnya gitu kan. Sedangkan yang hal seperti itu mungkin biasa di Bali ya. Betul. Lu ketemu stranger, ketemu baru, lebih open minded ya. Culture-nya agak beda ya di sana. Dan itu tahun 2000 berapa? 2014 2015 ya. Nah waktu itu akhirnya kita putusin, kita mencoba untuk lebih realistis lah ya. Gue sama partner gue kita bilang, wah ini kalau kita jalanin cuma di Bali nggak ada duitnya, marketnya terlalu kecil ya kan. Ya udah kita nggak jalanin. Nah gue balik ke Jakarta, and then gue di hire sama Rocket Internet, Berlin based tech giant lah gitu ya. Mereka venture builder basically. Di situ gue belajar paling banyak mengenai how to build startup from scratch. Jadi selama ini paradigma gue tuh salah. Selama kemarin di Rocket. Ya. I'm trying hard to find original ideas. Ya kan? Tapi di Rocket Internet gue diajarin untuk bersyukur sebagai orang Indonesia. Karena kenapa tuh? Sebagai founder di Indonesia. Karena Rocket Internet tuh bisnis modelnya Indonesia kan emerging countries ya. Mereka selalu berkaca sama developed countries. Tapi dia cuma pilih 3 waktu itu, US market, India market, sama China market. Apa yang proven business model di sana, diimplement, di copy paste. Cloning. Kalau dulu zaman kita sekolah dulu kan ada amati, tiru, terakhir apa tuh? Kerjakan. Amati, tiru, modifikasi. Oke. Nah, si Rocket amati, tiru, plek-plekan. Nggak usah modifikasi, langsung kerjakan kan, benar berarti gue tadi bilang kerjakan. Yang perlu di-adjust hanya secara cultural dan behavioral marketnya. Karena kan beda pasti kan di US sama Indonesia gitu ya. Cuma the business model itself itu benar-benar di copy paste. Habis-habisan. Paling yang beda cuma logo sama nama. Gitu. And then game-nya adalah, di situ gue baru belajar bahwa bikin startup itu harus dipikirin end goal-nya apa. Nah, kan ujungnya itu apa? Mau exit atau mau IPO gitu ya. Benar, karena pilihannya cuma 2 kan. Either you get acquired atau M&A maksud gue ya. Acquired through M&A atau IPO ya kan. That's the only 2 option. Bukan kayak bisnis konvensional yang bisa kita turunin ke anak cucu gitu kan. Jadi di situ gue baru lebih paham lah sama itu. Jadi during the process itu ya pelajarannya banyak. Dan startup lo yang terakhir Food Story ya, di akuisisi ya sama salah satu sama tadi nggak mau sebut merek, sama Wahyu ya, di akuisisi sama Wahyu. Congratulations. Thank you. Nah sekarang dari lu udah belajar banyak nih dari 6 startup, 7 startup yang lu udah lakukan gitu kan. Nah sekarang lu jadi seorang VC. Sekarang lu yang on the other side of the table nih. Kenapa bro? Kenapa lu interested untuk jadi VC? Capek jadi founder atau gimana? Bisa juga ya. Bisa juga. Kayaknya udah 6 udah cukup lah buat gua gitu. Atau what's enggak sih. Apa kenapa lu jadi VC sekarang? Tetap di hati tuh masih ada gatel, ya kan? Kadang-kadang kalau lagi boker, ya kan? Kalau lagi tidur mau malam-malam sebelum menjelang tidur kan ngawang-ngawang tuh. Kayak bisnis kayaknya ini seru nih juga kan. Ini problemnya seru nih untuk di-solve gitu kan. Nah, tapi sadar diri bahwa selama perjalanan gue dari 2010 itu berarti 14 tahun bikin startups, yang dikorbanin banyak. Istri gue korbanin, anak gue korbanin, ya kan. Secara waktu lah, secara waktu perhatian, ya kan. Anak gue sekarang umur 5 tahun. Lagi deket-deketnya sama gue. Nah, that's one of the reason juga. Mungkin liburan ada lah sedikit-sedikit gitu ya. Tapi orangnya di mana, badannya di mana, otak dan soulnya nggak tahu kemana gitu, nggak ada di situ. Jadi lu nggak bisa engage sama ini kan, sekitar lu kan, istri lu sama atau anak gue. Gitu. Lu nggak present lah jadinya. Iya betul, nggak hadir di situ. Gitu. Jadi
Nah setelah Rocket itu tadi gue masuk sedikit ke situ, gue bikin Hello Beauty sebetulnya sebelum Food Story. Nah during Hello Beauty itu pengorbanan istri gue paling banyak. Gue sampai cut honeymoon. Seriously. Before cut honeymoon itu berarti kan 2017 gue nikah. Preparation dari 2016. Gue bikin Hello Beauty 2016. Jadi lu bayangin, gue udah kayak bikin 2 startup at the same time. At the same time, exactly. Ya kan? Atau mau nikahin 2 istri at the same time, ya kan? Itu pas lagi Hello Beauty-nya baru mau launch gitu. Oh itu baru banget. Baru banget. Baru banget. Kita belum dapat funding waktu itu. Masih bootstrap. Gitu. Nah, and then ya udah itu gue banyak merelakan macam-macam gitu ya. Terus untungnya pernikahannya aman-aman aja gitu ya, langgeng dia. Nah kebetulan dia support gue terus gitu. That's good. Nah cuman memang during that time itu yang paling gak mudah sebetulnya. Karena anak gue belum seminggu umurnya, itu gue udah tinggal fundraising ke China, ke Beijing. Oh wow. Umur 3 bulan, 6 bulan, sampai 9 bulan itu terus menerus ikut gue keliling. Karena waktu itu kan belum COVID ya. Jadi investor luar maunya ketemunya itu apa namanya face to face gitu. Jadi itu yang bikin lu kayak ngerasa oke, jadi founder tuh ya nggak gampang, banyak yang harus dikorbanin. Dan salah satunya waktu dengan keluarga gitu. Ya definitely can relate. Dan mikirin orang-orang sekitar lu juga kan. Exactly. Nggak gampang lu punya pegawai kayak lu sekarang tuh 33 orang, ya gila kan. Memang jadi nggak cuman keluarga sendiri yang dipikirin, tapi ya juga staff, supplier juga, customer juga kayak betul. Gitu. Investor juga, exactly. There's a lot of things. Oke. Nah, balik lagi di pertanyaan gue yang tadi, why next step lo dari founder jadi VC sekarang on the other side? Iya, sebetulnya ada impian terpendam, bukan impian lah, keinginan terpendam gitu ya. Dari 2018. Itu pengen belajar sebetulnya. Kalau di buy side tuh gimana sih gitu kan, di sisi jadi investor tuh gimana sih. Lalu mulai kan pelan-pelan jadi angel, dikit-dikit kecil-kecil, ya very small checks, cuman buat belajar. Vertikalnya juga aneh-aneh gitu kan, ada yang AI, blockchain gitu, karena gue nggak ngerti. Karena gue nggak ngerti, gue pengen ngerti, jadi gue coba dalemin, jadi gue chipin gitu kan. Kalau udah chipin kan gimana ya, ada rasa sense of belonging gitu kan. Jadi mau nggak mau gue mesti pelajarin. Jadi karena impian, bukan impian lah, keinginan terpendam itu masih nyisa, masih terus ada tuh. Kayak gue belum dapet the whole experience nih di sisi yang lain, karena being angel sama mungkin divisi a bit different juga kan. Different check size, different pressure juga. Ya kan? Different pressure, lu mesti deliver returns juga ke LP lu gitu ya. Betul. Nah, tiba-tiba waktu itu tuh ceritanya gue justru bawa spill ke kantornya company yang acquire Food Story kemarin, ya kan? Untuk lihat investment opportunity, gitu kan. And then after that malah kita ngobrol-ngobrol, cocok, terus ketemu dengan ownernya spill, cocok values-nya, terus ya udah, let's go. Let's start gitu. from there. Nah, it all starts from there. Congrats man, congrats. Thank you Ray. Lu selalu bilang sih, waktu itu emang kita ada encounter juga kan sebelum lu jadi VC kan. Kita ada beberapa kali encounter. Emang lu sempet bilang sih lu pengen going through this direction gitu. Cuman yang gua kaget, wow, that fast. Kebetulan ya. Dan lu juga sempet cerita juga kalau misalnya salah satu impian lu pengen pindah lagi gitu, pindah ke Bali juga kan tuh. Betul. Jadi akhirnya tuh bukan akhirnya lah, next milestone lah buat gue. Gue sebetulnya pengen punya VC fund sendiri. Cuman gue pengen belajar dulu. Gue sadar bahwa kapasitas gue belum sampai situ. Gitu. Jadi gue pengen belajar dulu lah. That's good. Nah, di pandangan lu, ini kan lu udah pernah jadi sisi entrepreneurs gitu ya. Dennis sebagai VC, what kind of adding value yang lu mau coba kasih nih ke startup founders gitu, karena kan lu udah ngerasain kan dari yang sisi entrepreneursnya, now you're in the VC side and the buying side gitu.
apa yang lu mau add value to the startups now that you're in the VC side? Iya, gue rasa memang kita tuh lebih banyak butuh semakin banyak entrepreneurs atau ex-founders yang masuk ke VC world. Karena harus balance lah, ya kan, harus balance. Kalau sekarang kan masih belum banyak nih yang masuk ke ranah situ ya. Jadi that kind of perspektif juga dibutuhkan. Karena contoh aja yang paling gue concern ya, Ray. Pas lagi kondisi seneng, startupnya seneng, everyone juga mau sama lo, ya kan? Kondisi bagus, pas lagi ups, ya itu semua juga mau, semua juga pengen happy sama-sama. Tapi pas lagi kondisinya lagi down, there's no one for you, ya kan? Especially like around this time around gitu ya. Iya kan? Nggak banyak yang mau nemenin foundernya, portfolionya yang lagi kondisi di bawah. Nggak banyak, ada dan nggak sedikit juga, cuman banyak yang ya simply write off gitu. That's yang mungkin gue pandang sangat cukup menyedihkan lah gitu ya. Nah, value yang gue mungkin bisa share sedikit. Building a startups itu kan kayak juggling with the two balls at the same time, ya kan? Jadi bola pertama adalah business operationsnya. Itu kan otomatis lu memang harus jalanin properly gitu kan. And then the second ball is the capital market game-nya, ya kan? The valuation game-nya, ya kan? Iya, gue nggak bicara apa valuasi yang gimana lah. Cuman itu juga something yang perlu di manage, ya kan? Itu something yang perlu di manage. Itu yang harus bener sih. Jadi kayak founders emang kerjaannya kayak bener-bener harus ngejuggle a lot of things kan. Betul. Nggak cuma dari sisi bisnis side-nya doang, tapi juga kayak dari sisi personalnya mereka, family kayak gitu-gitu juga kan. Betul, ya belum ditambah bola-bola kecil lainnya. Exactly. Bola gedenya kayak lu bilang business operations terus sama dari sisi investment sides-nya juga gitu. Dulu gue juga pernah did a lot of mistakes di apa namanya situasi itu ya. Juggling dua bola itu. Lagi sibuk business operations, nggak ada yang meeting sama investors. Exactly, gitu kan. Kan untuk berkesinambungan pertumbuhan company juga butuh ya. And then kalau lagi sibuk fundraising, let's say, itu kan nyita waktu luar biasa ya. Banget. It's a full time job. It's a full time job, betul. Nah, nggak ada yang ngurusin business operations. Maksudnya bukan nggak ngurusin lah, lebih keteteran, lebih nggak kepegang. Benar. Full time gitu ngurusinnya. Right. Nah, kalau misalnya di penglihatan lo sekarang ya, in your view right now, funding market di Indonesia sekarang like how do you see it? Akhir-akhir ini masih slow ya, very slow karena kemarin infonya kan masih pada nunggu pemilu. Ini udah pemilu udah selesai nih, jadi harusnya udah ini lagi dong. Iya harusnya, cuman belum kelihatan ya? Belum kelihatan ya? Belum kelihatan. Terus di market juga belum banyak yang stand out gitu ya. Oke. Nah, ada sedikit pergeseran sih memang, Ray. Kalau dulu itu kan banyak banget yang tech companies gitu ya. Sekarang kan udah mulai bergeser nih, ada yang masuk ke retail, D2C, segala macam, yang non-tech juga banyak kan, kayak dental clinic, ya kan, beauty clinic dan lain-lain gitu ya. Nah, pergeseran tersebut juga mempengaruhi betulnya, karena kalau kita lihat bisnis venture capital itu kan memang nuntut untuk high growth ya, hyper growth ya. Gitu ya. Nah, mungkin narasi-narasi yang ada sekarang kan karena tech winter ini, narasinya kan mostly sustainable growth, ya kan, path to profitability, ya kan. Tapi gue yakin diri dalam hati kecilnya teman-teman kita di VC, termasuk gue juga, termasuk our team, pasti tetap nyari hyper growth.
Iya kan? Nyarinya happy. Iya dong. Lu mesti balikin duit kan ke LP lu juga ngasih amazing return gitu. Betul. Pasti dong. Betul. Nah, cycle-nya kalau udah balik lagi, Yeah. I think It should be good. Should be good. Oke. Nah, tadi lu sempat bilang di awal kayak ekosistem startup sekarang tuh udah jauh lebih bagus ya, lebih mature daripada pada saat lu bikin yang kayak modelan Groupon itu kan. Nah, how do you see kita berkembang di next decade gitu? Gimana kira menurut lu despite winter ini sekarang gitu, tapi lu ngelihatnya gimana sih di 10 tahun ke depan deh kayak gitu ekosistem startup kita ini? Kita kan biasa follower ya. Yep. Jadi, kayak tadi nyambung ke yang tadi gue cerita tentang rocket internet ya kan. Kenapa kita milihnya lihat di developed countries? Karena biasanya apa yang tren di sana kita follow lah gitu ya. Ya, I think Indonesia bakal arahnya juga ke situ ya. Arahnya tetap ngikutin developed countries juga. Karena kita bukan negara inovasi juga kan sebetulnya kan. So tadi gue mungkin sedikit masuk ke pertanyaan yang tadi, value apa yang mungkin bisa dikasih juga. Itu sebetulnya lebih ke ini sih Ray, ngeliatin apa yang jadi benchmark di luar gitu ya. Yang Trend spotting ya berarti ya kayak gitu ya. Gue rasa tetap harus seperti itu sih. Kecuali isu-isu yang core dan unik Indonesia banget. Contoh aquaculture. Oh iya. Ya kan? Nggak semua negara punya problem di situ. Ya kan? It's very unique di Indonesia. Maybe probably yang kayak tadi kita sempat ngobrol kayak carbon. Yes. Probably that's gonna be unique to kita punya advantage kan going forward. Iya, cuma mungkin regulasinya masih belum jelas juga jelas, ya. Kita lagi liatin juga sih. Cuman memang belum banyak pemainnya yang implementasi tech-nya stand out. Oke. Nah, tapi dari lu udah berapa lama sekarang udah jadi mulai di spill ya? Ini masuk bulan kelima. Bulan kelima ya? Oke. Baru habis ospek gue. Baru ospek. Ini rambut baru tumbuh. Nggak boleh rambut panjang lagi dong. Kemarin dibotakin. Tapi yang lu lihat selama ini kira-kira startup yang kayak gimana sih yang bakalan get the funding atau yang bakalan hot nih lah di 2024? What type? Tadi mungkin lu sempat bilang kayak aquaculture mungkin that's one of the a good spot gitu ya. Ada lagi nggak? Sektor ya? Sektor boleh. Secara sektor, gue mungkin jawab dari ada dua hal nih. Yang pertama mungkin dari sisi foundersnya dulu ya. Kan ekosistemnya udah lebih mature lah, gitu kan. Artinya juga banyak startup founder yang udah ngerjainnya mungkin udah startup keduanya, startup ketiganya gitu ya. Serial lah gitu. Serial. Ya, kayak lu udah yang ke-6 ini mau yang ke-7 gitu. Aduh enggak, belum dulu nih. Duh, makasih nih kalau misalnya yang mesti ke-7 nih. Kalau ada yang kasih gue funding 5 juta US, ayo gue aja. Boleh ya. Jadi 5 juta. Bercanda. Nah, iya, apa namanya tadi foundernya. Ya, foundernya. I think founder background juga penting kan. Penting banget. Especially yang memang dia bukan first time founder, nggak ada salahnya. Benar. Cuman kadang first time founder kan banyak yang very idealistic. Correct. Ya kan, egonya masih tinggi banget, ya kan. Nah, jadi gue personally lebih suka sama founders yang udah pernah jalanin sebelumnya. Ya. Atau mungkin mereka udah punya experience kayak kerja gitu. Ya, betul. Minimal udah pernah kerja lah profesional gitu ya, profesional kayak gitu ya. Karena pandangannya akan beda gitu ya. Nggak salah juga, banyak juga case-case fresh grad founders bisa make it, ya kan? Nggak ada salahnya juga, cuman minimize the risk lah, gitu. Dari segi investment perspektif. Yes, betul. And then kalau dari sisi sektor, kita sih di Spill Ventures, mungkin gue kenalin sedikit tentang Spill Ventures kali boleh. Biar a bit of context tentang Spill Ventures. Spill Ventures ini adalah corporate venture capital arm-nya Salam Pacific Indonesia Lines. Shipping company tertua di Indonesia, one of the biggest di Indonesia. Nah, jadi HQ kita di Surabaya. Kita ada kantor di Jakarta juga. Nah, kita di Spill Ventures sekarang lebih liatinnya ke arah climate tech. Ya green tech lah. Green tech ya. And then
agri kita juga mungkin lagi liatin juga, and then healthcare juga kita liatin. Yep. Cuma 3 sektor itu kan susah cari barangnya, ya kan? Jadi mesti pelajarin terus gitu cari. Oh, jadi kalau misalnya yang nonton ada lagi ngerjain startup sektor ya, silakan LinkedIn-nya Pak Denis terbuka. Jadi itu 3 sektor yang jadi priority. Yep. Cuma di sektor lain juga kita tetap liatin. Ya. Oke. So in your opinions, right? Not opinions, but your experience juga gitu. Is the best idea always win? Ataukah it's all about execution? Idea lu bisa copy dari mana aja, it's cheap basically. Tapi yang mahal tuh sebenarnya execution. Do you agree with that? Gue lebih setuju execution, tapi ada tambahan-tambahannya. Menurut gue modal selama ini gue jalanin startup, modal terbesar adalah partner, like co-founder gitu. Co-founder. Oke. Kayak lu kayak nikah kan, kayak cari istri kan. Dan lu mungkin bareng sama dia tiap hari, more than your wife, iya kan? Through thick and thin, right? Iya kan? Waduh, through thin and thin kali. Nggak pernah thick gitu. Thick jarang. Sounds about right. Bener. Nah, I think the right co-founders itu penting banget. Penting banget. Itu modal utama menurut gue. Setuju sih. Karena nggak gampang cari partner yang not at all. punya visi yang sama, ya kan? Punya fire, insight yang sama. Terus punya capability yang complement each other gitu ya. Betul banget. Karena pasti namanya manusia kita punya ego masing-masing kan. Benar. Ya kan? Nah, itu ngeklopinnya nggak gampang. Hoki-hokian juga ya bisa jadi kayak gitu ya. Hoki-hokian. Sama timing. Right. Timing. Remember Uber, Airbnb? Ya. Mereka ada kan provide solution waktu itu ketika di US tuh lagi krisis. Iya, 2008 ya. 2008. Ya. Coba mereka bikin itu kondisi ekonominya di sana lagi bagus-bagus saja. Nggak ada yang butuh pendapatan tambahan lah ya, kasarnya. Ya kan? Most likely mereka nggak bakal jalan. That's the most important thing. Dan kayaknya itu yang paling susah untuk di get it right gitu. When is the right time? Betul. Tapi gue selalu bilang the right time is now. The right time or the right time is yesterday gitu. betul. To start the business. Bisa kadang-kadang terlalu cepat atau terlalu kadang-kadang lu nggak terlalu cepat atau terlalu lambat gitu. Jadi kalau gue sih ngelihatnya kayak timing ya. Oke, let's do it now. Ya, karena gue dulu sering denger dari teman-teman gitu ya. Wah dulu gue punya ide kayak Gojek tuh gitu kan. Banyak ya pasti teman-teman gitu. Wah ide gue tuh gitu. Tapi again, execution. That's what matters at the end of the day. That is true. Nah, ini one of the most interesting thing about you is that lo udah punya bisnis yang akhirnya udah dijual ke other party gitu ya. Ada nggak kayak masukan gitu ya atau kayak advice how can we create a business yang orang lain itu mau absorb, orang yang lu pada akhir itu lu bisa exit kayak gitu. Again tadi soal benchmark kan juga itu kan juga bisa kita lihat dari situ ya sebagai comparables ya kan. And then gue cenderung tipenya lebih suka starts with the end goal. Gue pikirin dulu end goalnya apa. Sama kayak kita liburan. Kalau kita liburan biasanya kan kita nentuin dulu tempat di mana ya. Kita mau liburan kemana? Let's say Bali gitu ya. Let's say Bali. Baru untuk ke Bali kita mesti beli tiket. Kita runtut tuh ke belakang mundur beli tiket. Tarik mundur gitu jadinya prosesnya. Ada duitnya nggak mau liburan ke Bali ya kan? Jadi kita masih tahu dulu di Bali. Nggak biasanya kan kita mikirin kalau di Bali nanti gue mau ke pantai ya. Gue mau nonton tari kecak. Gue mau pengen kulineran gitu kan. Gue pengen party misalnya gitu ya. Nah, and then baru kita mikirin, untuk afford itu kita ada duitnya nggak? Terus kita mesti gimana caranya ke Bali? Beli tiket, beli hotel, betul, ya kan? Betul. And then baru nuntut ke belakang kita kumpulin duitnya, ya kan? Habis itu that's on and on gitu ya. Tapi what you're saying is, lu tentuin dulu nih tujuannya apa. Terus lu tarik mundur cara jalan ke sananya kayak gimana ya. Walaupun bisa jadi nyasar-nyasarnya ke Surabaya atau ke Banyuwangi gitu misalnya. Gitu ya. Tapi still
better dan daripada lu nggak expect itu sama sekali gitu kan, nggak lu set sama sekali di end goal, ya kan. Nah kadang-kala kita banyakan, ini most of the people sih banyakan gitu ya, ngeliatinnya jalanin hidupnya atau jalanin bisnisnya. Ya udah ngalir aja day to day, ya kan? Besok gimana, hari ini gimana gitu kan. Nggak dipikirin sampai ujungnya seperti apa, jadi nggak ada plan, ya kan. Nah jadi kayak tadi berkaca sama liburan, dia mungkin dia nggak tahu liburannya kemana, tapi beli tiketnya ke Medan. Ntar beli hotelnya di Manado misalnya gitu kan, nggak nyambung. Nggak nyambung gitu, jadinya. Oke. Jadi lu yang lu lakukan selalu lu lihat, end point gue nih apa, terus gue tarik mundur cara gue kesananya tuh kayak gimana. Exactly. That's a good one, man. That's a good one. Well, hopefully banyak yang dengar hari ini bisa coba relate ya. Jadi kita bisa get idea nih gimana Dennis yang udah 6 kali jadi founder sekarang ngikutin mimpinya dia untuk jadi VC nih sekarang. Thank you banget for coming, bro. Thank you banget, ya. semoga berguna. No worries, thank you so much. Thank you.